Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah, masih setiap hari nggak sih, Mak? Masuk. Masuk. Sudah sarapan? Puasa. Alhamdulillah ya, masih puasa. Semoga diberi keberkahan selalu dalam berpuasa. Amin. Kita langsung lanjut aja ke materi ya. Kemarin minggu lalu kalian sudah mencatat tentang teks persuasi. Yang megang buku cetak di situ bisa dibuka pada halaman 175. Terus dibuka juga catatan yang sudah kalian catat. Ini pengertian dari teks persuasi. Pengertian dari teks persuasi. Sudah dibaca catatannya? Sudah. Kalau sudah dibaca, teks persuasi itu apa? Teks persuasi itu adalah suatu paragraf yang berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Yaitu berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam paragraf tersebut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah mengajak seseorang atau mengajak teman kalian untuk melakukan sesuatu. Itu adalah termasuk dengan teks persuasi. Nah, tujuan dari teks persuasi ini adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca. Misalnya kalian membuat suatu iklan produk, itu juga tujuannya untuk mengajak pembaca. Terus misalnya kalian membuat sebuah pemberitahuan tentang larangan membuang sampah. Larangan membuang sampah pada tempatnya, larangan membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk teks persuasi, karena pada intinya teks tersebut adalah mengajak kalian untuk tidak membuang sampah. Nah, pada buku yang kalian pegang itu, di situ ada contoh dari teks persuasi pada halaman 177. Ibu mau Amber untuk membaca contohnya. Ya, contohnya. Jika terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab yang meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan di pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap pola oknum tersebut. Kami organisasi sosial peduli kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi cuplikan cerita yang dibacakan oleh Abel ini adalah termasuk cuplikan dari teks persuasi, karena isinya yaitu mengajak pembaca untuk tidak meminta bantuan atau sumbangan korban bencana alam selain atas nama organisasi sosial peduli kasih. Itu adalah korban bencana gempa bumi. Dari yang Ibu jelaskan pengertian dan tujuan dari teks persuasi, ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Itu ada pada halaman 178, coba dibuka. Di situ ada tugas ya. Pada halaman 178 itu ada tugas. Di situ ada kegiatan 7.1. Coba kalian cermati dulu sebentar. Nah, untuk tugasnya itu kalian bisa kerjakan secara berkelompok dengan teman sebangku ya. Jadi
aja, jadi teman baku dari Salwa, Indri, satu kelompok ya. Terus yang tidak punya kelompok kayak si Abed satu orang, kamu maju aja, itu kelompoknya sih. Nah, terus si Garang nanti maju ya sama Reza ya, satu kelompok. Nah, kalian baca dan cermati mana tugasnya yang kira-kira kalian pahami. Ada yang ditanyakan? Ya, Iki. Saya belum jelas. Oke, tugasnya itu perhatikan ya. Di situ ada, perhatikan dik. Ini ada titik satu. Ini kamu jawab pertanyaan ini. Ini ada dari tes persuasi ya. Kamu baca, kamu cermati, habis itu kamu isi. Dari pertanyaan ini kamu isi, kamu jawab pada lembar 4 sama kelompok. Cermati, nanti kamu tulis. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Benar? Marsya? Yes? Ini nanti yang bagian A, kamu ya. Dari ini yang bagian B, yang menunjukkan sekarang intensitas yang persuasif baik dalam atau melalui tulisan. Jadi kamu harus buat kita bisa pada orang media sosial itu nanti kamu tulis. Biasanya kalau di koran atau majalah itu kan ada paragraf-paragraf ya, iklan dan lain sebagainya, itu kalian tulis. Itu nanti kamu tunjukkan itu persuasi atau bukan. Itu nanti kamu buat tabel, terus ditulis namamu, nama temanmu dan komentarnya apa. Kalau sudah jelas tentang tugasnya, sekarang ibu ulang lagi apa yang maksud dengan persuasi. Suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membacanya agar melakukan Yang laki-laki, mana catatannya? Dibuka bukunya makanya. Ya, dengan teks persuasi itu apa? Coba yang laki-laki, coba yang laki-laki. Teks persuasi adalah suatu ajakan. Suatu ajakan atau membujuk membaca akan melakukan. Yang laki-laki suaranya mana? Semangat dong. Kamu semangat. Ulangi. Kamu semangat. Ya. Kita teks persuasi adalah barang-barang suatu isi ajakan atau membaca ada paragraf. Jadi itu adalah pengertian dari teks persuasi. Dari buku perhatikan. Kalau sudah paham mengenai dengan teks persuasi, sekali lagi aku tanya tujuan persuasi itu apa? Tujuannya untuk membantu untuk belajar. untuk baca atau membujuk apa? Baca untuk melakukan sesuatu. Oke, karena sudah paham dengan pengertian dan tujuannya sekaligus tugasnya, ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Bisa kita lanjutkan pada berikutnya. Semoga apa yang ibu berikan dapat bermanfaat, dan apabila ibu ada salah kata ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.